Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Rini Adina, ada Rafika Widya Dwi Jayanti, ada Vanessa Atika, dan yang terakhir yaitu Ainun Madalia. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai bekicot sebagai bioindikator perairan. Nah, alasan kami memakai bekicot sebagai bioindikator karena bekicot cenderung hidup menetap, pergerakan yang terbatas, melekat pada substrat, mudah ditemukan, dan peka terhadap perubahan lingkungan. Pentingnya belajar tentang bioindikator karena dapat mempelajari spesies ataupun sekelompok spesies, populasi atau statusnya yang dapat mengungkapkan status kualitatif lingkungan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa topik. Yang pertama yaitu tentang bioindikator. Yang kedua, pengenalan organisme yang dijadikan sebagai bioindikator. Yang ketiga, ciri-ciri organisme. Yang keempat, siklus hidupnya. Yang kelima, habitat dan alasan organisme tersebut dapat dijadikan bioindikator. Yang keenam, penjelasan tentang kaitan bioindikator dengan biomonitoring. Yang ketujuh, itu cara pengambilan sampel. Yang kedelapan, yaitu cara biomonitoring. Yang pertama yaitu apa itu bioindikator. Bioindikator adalah organisme yang dapat menunjukkan kualitas lingkungan atau ekosistem di mana organisme tersebut berada. Yang kedua yaitu pengenalan organisme sebagai bioindikator. Bekicot merupakan hewan nokturnal yang memiliki dua pasang tentakel pada kepalanya, atau sepasang tentakel atas yang memiliki mata dan sepasang tentakel bawah yang memiliki organ penciuman. Berikut klasifikasinya. Ringworm Animalia, filumnya Mollusca, kelasnya Gastropoda, ordonya Stylomatopora, familinya Actinidae, genusnya Actina, spesiesnya Actina fulica. Yang ketiga yaitu ciri-ciri bekicot. Cangkang bekicot keras, berbentuk kerucut, berwarna kuning kecoklatan dengan garis-garis memanjang coklat tua. Bekicot berdaging lunak dengan warna coklat kehitaman dan terdapat antena pada kepalanya. Sebagian spesies ini berwarna coklat gelap, bergaris-garis gelap pada lingkaran cangkangnya, hingga coklat kemerahan dengan tanda vertikal kuning pucat. Yang keempat yaitu siklus hidup. Daur hidup bekicot sebagai berikut. Yang pertama, dia akan menjadi telur. Setelah menjadi telur, dia akan melewati masa inkubasi selama 7-14 hari. Setelah masa inkubasi, dia akan menetas dan akan tumbuh dewasa selama 15-25 hari. Setelah tumbuh dewasa, dia akan melewati masa pertumbuhan selama 49-59 hari. Setelah masa pertumbuhan, dia akan menjadi dewasa matang secara seksual dan akan melewati masa reproduksi selama 60 hari sampai 3 tahun. Yang kelima yaitu mengapa bekicot dijadikan sebagai bioindikator. Gastropoda dapat dijadikan sebagai bioindikator karena cenderung hidup menetap, melekat pada substrat seperti pada batu dan tanaman, pergerakan lambat, peka terhadap perubahan lingkungan, memiliki jangka waktu hidup dengan cukup panjang, dan dapat memberikan respon terhadap bahan pencemar. Penentuan kualitas air dengan menggunakan organisme sebagai indikator dapat memberikan terhadap kualitas perairan. Dengan demikian, data tersebut dapat dijadikan sumber penguat bagi penilaian kualitas perairan berdasarkan parameter fisika dan kimia.
Yang keenam yaitu penjelasan tentang kaitan bioindikator dengan biomonitoring. Biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis. Bioindikator yang digunakan yaitu menggunakan bekicot sebagai bioindikator pencemaran air. Menurut Rahayu 2009, makroinvertebrata air seperti bekicot memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, sangat peka terhadap perubahan kualitas air tempat hidupnya, sehingga akan dipengaruhi oleh komposisi dan kelimpahannya. Yang kedua, ditemukan hampir di semua perairan. Yang ketiga, jenisnya itu cukup banyak dan memberikan respon yang berbeda akibat gangguan yang berbeda. Yang keempat, pergerakannya yang terbatas, sehingga dapat sebagai petunjuk keadaan lingkungan setempat. Yang kelima, mudah ditemukan dan paling tidak sampai tingkat famili. Yang keenam, pengambilan contoh mudah dilakukan karena memerlukan peralatan yang sederhana, murah dan tidak berpengaruh terhadap makhluk hidup lainnya. Yang ketujuh yaitu cara pengambilan sampel. Langkah pengambilan sampel menurut Deadline International Indonesia Program pada tahun 1996 sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari di tempat yang sudah ditentukan dan saringan dipasang melawan arah dan aliran sungai. Yang kedua, memeriksa keberadaan makroinvertebrata pada dasar sungai, dinding-dinding sungai yang menjorok ke dalam, batu-batuan, ranting-ranting, dan akar-akar yang ada di dinding sungai, serta makroinvertebrata yang bergerak di atas permukaan air. Yang ketiga, menempatkan jaring pelawan air yang dasarnya telah diaduk pada substrat bebatuan tempat jaringan pada tempat yang mudah dijangkau dan diambil. Yang keempat, mengambil ke sungai apabila ditemukan jenis hewan lain masuk ke jaring seperti ikan, kepiting, karena hewan yang diamati hanya kelompok makroinvertebrata saja. Yang kelima, sampel dan substrat telah diambil diperhatikan dengan sama adanya sesuatu yang bergerak-gerak. Yang keenam, lalu mengamati dengan menggunakan kaca pembesar atau lut. Yang ketujuh, mencocokkan bentuk binatang menggunakan panduan identifikasi makroinvertebrata sungai untuk mendapatkan nama binatang tersebut. Yang kedelapan yaitu cara biomonitoring. Kualitas air dapat diketahui nilainya dengan mengukur perubahan fisika, kimia, dan biologi. Biomonitoring yang dilakukan yaitu monitoring kualitas air secara fisik yang dilakukan dengan mengukur perubahan-perubahan seperti suhu, muatan sedimen, kecepatan aliran, ukuran batuan dasar sungai, turbiditas atau kekeruhan, warna, bau, dan jenis vegetasi di sekitar sungai. Perubahan-perubahan yang digunakan pada monitoring secara fisik merupakan informasi pendukung dalam penentuan kualitas air secara kimia dan biologi. Sekian materi yang kami sampaikan mengenai bekicot sebagai bioindikator perairan. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.